Beralih ke bagian yang ketiga, terkait dengan saham treasury. Seperti yang kita ketahui bahwa saham treasury merupakan saham yang diterbitkan oleh perusahaan, tapi saham tersebut berniat untuk dibeli kembali. Nah, ini tujuannya untuk mempertahankan pasar supaya jumlah si si apa saham yang kita tawarkan itu tetap ada pasarnya, sehingga tetap mempertahankan penambahan atau perolehan dana yang diperoleh perusahaan dari adanya penerbitan saham tersebut. Kalau sepertinya perusahaan butuh dana, maka perusahaan boleh menjual kepada investor, tapi dengan jangka waktu yang tertentu, sehingga di kemudian hari ketika ada perusahaan memiliki dana, si saham tersebut ditarik kembali oleh perusahaan, sehingga biasanya kalau seperti saham tercuri itu nilainya juga lebih rendah dibandingkan saham yang ditawarkan yang dijual tapi tidak diperuntukkan untuk dibeli kembali. Sehingga di sini ketika kita menerbitkan saham tercuri, di sini si perusahaan memiliki kewajiban untuk memperoleh kembali saham tersebut di kemudian hari. Lalu di sini definisi saham treasury merupakan saham yang tadi saya jelaskan, alasannya itu untuk memperkecil pajak, meningkatkan laba bersama saham, lalu mengurangi jumlah pemegang saham, yang keempat membentuk pasar bagi saham, yang kelima saham dijual untuk kembali kepada karyawan atau akan dibagikan kepada sebagai dividen. Setelah itu pengakuan dan pengukuran dari saham treasury itu kita bisa menggunakan dua metode. Yang pertama metode biaya dan yang ketiga menggunakan metode nilai nominal. Nah, untuk lebih jelasnya perbedaan dari kedua metode ini, yang pertama untuk metode biaya, ketika perusahaan mengeluarkan saham biasa senilai 1 juta lembar, nilai nominalnya 500 pada harga saham. Sehingga di sini ketika perusahaan mengeluarkan saham, otomatis dia menerima kas dan sahamnya modal saham menjadi bertambah. Karena kan ketika menjual otomatis modal juga bertambah. Senilai nilai nominalnya yaitu 1 juta dikali nilai nominalnya Rp500, berarti 500 juta. Sedangkan di sini nilai wajarnya ada 5.000, sehingga ada selisih, dan selisih itu diakui sebagai agio saham. Yang kedua, pembelian saham treasury sebanyak 100.000 lembar dengan harga 6.000, tinggal dikalikan, di debitnya ada saham treasury, di kreditnya ada cash karena ada pembelian. Lalu yang ketiga, ada penjualan saham treasury pada harga di atas harga beli, di mana jumlah yang dibelinya itu yang dijualnya itu 50.000 lembar, harganya 7.500. Sehingga di sini tinggal dikalikan 50.000 dikalikan 7.500 dapat 375 juta, dan yang kreditnya ada saham treasury berkurang karena di sini ada jumlah saham treasury-nya 50.000 lembar dikalikan nilai nominalnya, karena nilai nominalnya itu 6.000 karena dia membeli di periode sebelumnya senilai 6.000, sehingga nilai nominalnya 6.000 dikalikan dapat 300 juta, sehingga ada selisih dapat diakui sebagai agio. Di yang keempat ada penjualan saham treasury pada harga di bawah harga beli. Kalau tadi kan lebih di atas ya. Di sini ada jumlah yang dibelinya 10.000 lembar. Lalu harga jualnya seharga 4.500. Di sini berarti ada penerimaan kas sebesar harga jual yaitu 4.500 dikali 10.000 lembar dapat 45 juta. Lalu saham treasury-nya nilai nominalnya kan 6.000 ya, dikalikan dengan 10.000 lembar dapat 60 juta, dan selisihnya diakui sebagai agio. Yang kelima, ada penjualan saham treasury pada harga di bawah harga beli sebanyak 30.000 lembar saham biasa dengan harga 3.000, sama seperti yang tadi saham treasury-nya dikalikan. Di sini ada penjualannya berarti 30.000 lembar dikali harga nominalnya 6.000 dapat 180.000. Penerimaan kasnya hanya 30.000 dikali 3.000 dapat 90 juta. Lalu ada agio sahamnya 60 juta, dan untuk saldo labanya masih ada selisih dari jumlah saham yang dulu dibeli kan 100.000 lembar, sudah terjual 50.000, tinggal 50 dijual lagi, 10 tinggal 40 dijual lagi 30, tinggal 10. Nah, 10.000 itu masuk ke saldo laba di 10.000 lembar dikalikan dengan 3.000, dapatlah pengurangan saldo labanya 30 juta.
Kalau menggunakan metode nilai nominal, itu kita acuannya ke nilai nominal yang saham yang pada saat kita menerbitkan dulu. Di poin A, di situ ada pengeluaran saham biasa sebanyak 1 juta lembar dengan nilai nominal Rp500 pada harga pasarnya 5 juta. Dari sini nilai nominal saham biasa tersebut sebesar Rp500. Di debitnya ada penambahan kas, lalu ada penambahan modal saham, dan selisihnya ada agio. Kasnya dikali dari 1 juta lembar dikalikan harga pasar, lalu untuk modal sahamnya dikalikan dengan nilai nominal. Untuk agionya itu selisih dari 5 juta dikurangi 5 juta. 5 miliar dikurangi 500 juta. Lalu poin B, pembelian saham treasury sebanyak 100.000 lembar dengan harga 6.000. Sehingga di sini ada pengurangan kasnya 600 juta. Karena dari sini si perusahaan harus membeli dengan harga 600 juta, sedangkan jika mengacu ke nilai nominal, itu nilai nominalnya hanya Rp500. Yang ini dikalikan dengan jumlah lembaran saham yang dibeli, dikali 100.000 lembar, dapatlah 50 juta untuk saham treasury-nya. Nah, berarti di situ di luar masih ada 900 juta lembar yang masih beredar, sehingga ketika diakui di sini ada pengakuan disagio atau agionya di debit senilai 450 juta dari 900 juta tadi dikalikan Rp500, dan yang 100 jutanya itu selisih dari jumlah kas yang kredit dikurangi dengan yang di debit, dapatlah saldo labanya 100 juta. Yang poin C-nya, penjualan saham treasury pada harga di atas harga beli sebanyak 50.000 lembar dengan harga 7.500. Ini di debitnya ada penerimaan kas dikalikan 50.000 lembar dikali 7.500. Lalu di kreditnya, nah untuk saham treasury-nya itu mengacu ke nilai nominal yang Rp500 karena menggunakan metode nilai nominal, sehingga jumlah yang diakuinya 25 juta. Nah, selisihnya masuk ke agio saham. Kalau seperti yang menggunakan metode nilai biaya, itu kita berdasarkan pada perolehan kita membeli terakhir, yaitu ketika yang poin C itu kita menggunakan dasar nilainya itu menggunakan nilai pembelian terakhir, yaitu 6.000 dikalikan dengan 50.000. Tapi kalau menggunakan metode nilai nominal, kita menggunakan nilainya pengurangan atau dasar pengukuran untuk saham treasury-nya, kita mengacu ke nilai nominal yang tercantum pada saat awal banget dikeluarkan, yaitu Rp500. Lalu yang poin D juga sama, di debitnya ada penerimaan kas senilai 10.000 lembar dikalikan 4.500, lalu saham treasury-nya 10.000 lembar dikalikan dengan 6.000, dan di kreditnya ada pengurangan selisih agio saham. Baik, lanjut ya, mohon maaf tadi ada kesalahan copy paste karena mengcopy dari yang sebelumnya, bahwa ternyata untuk tadi ada kesalahan penjelasan bahwa yang poin D itu tetap menggunakan dasar nominal yang awal, itu Rp500, sehingga di sini ada penerimaan kasnya 45 juta, saham treasury-nya 10.000 dikalikan Rp500, dapat 5 juta, dan selisihnya masuk ke agio saham. Yang terakhir, penjualan saham treasury sebanyak 30 juta dengan harganya 3 juta, sehingga ada penambahan kasnya 90 juta, saham treasury-nya 15 juta, dan selisihnya masuk ke agio saham 75 juta.